Shalom saudaraku, salam damai sejahtera di dalam kasih Kristus. Berjumpa lagi dengan saya. Di Duli kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Ustadz Ahmad Kainama katanya adalah seorang pakar kristologi nasional, yaitu menguasai ilmu-ilmu kristologi termasuk bahasa Ibrani dan juga Yunani. Nyatanya kali ini dia kepergok tidak tahu bahasa Yunani. Sebelumnya mari kita melihat video berikut ini. Oke ya, udah ya. Nah disitulah mereka disebut Kristen. Nggak ada di situ dibilang di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya beragama, betul? Di situ hanya dibilang menjadi disebut Kristen, artinya Kristus lah. Kata aim di belakangnya. Jadi Kristus itu, Kristen itu tulisannya kan gini berarti ya. Ini ada ini, lalu ini, lalu ini. Kristein. Nah kata aim di belakang ini artinya followers. Followers atau pengikut. Berarti Kristen itu artinya pengikut Nabi. Cakep. Bubar ya, udah. Sebenarnya saya merasa kasihan kepada umat Islam Indonesia yang selalu dibohongi oleh para mualaf yang ngaku mantan pendeta, pakar bahasa Ibrani, Yunani, pakar kristologi nasional, dan lain sebagainya. Termasuk Ustadz Kainama ini ya, yang selalu sebar hoax, selalu mengajarkan tentang kekristenan, tapi salah-salah. Nah, dalam video ini yang lebih kasihan lagi adalah adik-adik yang masih lugu, polos, para santriwati yang tidak tahu apa-apa. Niatnya mereka ini menimba ilmu, malah dijerumusin ke lubang dalam lagi. Jadi, menurut Ustadz Kainama, kata Kristen berasal dari kata Yunani Kristein. Ingat ya, catat. Kata Kristen berasal dari bahasa Yunani Kristein. Nah, di video ini ada 3 kesalahan sekaligus yang dilakukan oleh Ustadz Kainama. Yang pertama, kata Kristen berasal dari kata Kristein. Itu salah. Pertama kali kata Kristen muncul di Antioquia yang dicatat di dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 26. Kata Kristen dalam bahasa Yunaninya adalah Kristianos, bukan Kristein. Nah, ini ya kesalahan Ustadz Kainama. Kata Kristen dalam bahasa Yunaninya sekali lagi adalah Kristianos, bukan Kristein. Kristianos ini berarti pengikut Kristus. Dulu di Antioquia, kata Kristen ini adalah kata ejekan untuk orang-orang yang mengikut Yesus atau untuk murid-murid Yesus. Jadi dulu itu mereka kalau menghina orang-orang Kristen itu disebut dengan Kristus kecil, yaitu Kristianos. Jadi sekali lagi ini adalah kalimat ejekan yang kemudian dilegitimasi menjadi nama bagi orang-orang yang mengikut Kristus, yaitu Kristen. Jadi ini ya arti nama Kristen yang sebenarnya. Kita bisa melihat di dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 26 yang berbunyi demikian. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kali disebut Kristen. Jadi sekali lagi bahwa dulu kata Kristen ini adalah sebuah ejekan bagi para pengikut Kristus yang artinya adalah Kristus kecil. Jadi mereka kalau mengejek orang Kristen itu Kristus kecil, pergilah. Nah, atau mereka itu Kristus kecil. Nah, seperti itu ya, ejekan-ejekan. Dan kemudian dilegitimasi menjadi sebuah nama bagi para pengikut Kristus, yaitu Kristen. Yang kedua,
Kesalahan Ustadz Kainama tadi itu ketika dia menulis bahasa Yunani, Kristein yang salah tadi itu ya, itu dia pakai theta. Seharusnya pakai T biasa, bukan TH. TH itu bahasa Yunaninya theta, tapi T itu tau. Seharusnya pakai tau saja, nggak usah pakai TH atau theta tadi. Nah, ini kesalahan penulisan. Sebenarnya kalau masalah begini nanti kita sampaikan seperti waktu si Filipus bilang Muhammadim itu mim, he, mim, dan seterusnya. Itu salah ya. Dalam bahasa Ibrani tidak ada kata mim, tapi mem. Kemudian kata Mahmadim itu nggak pakai he, tapi pakai head. Ya itu kesalahan, tapi menurut mereka ini sedikit saja kesalahan, hanya masalah kata, tulisan, dan lain sebagainya. Tapi ini salah fatal. Anda aja kalau ngurus KTP, hilang atau salah penulisan satu kata aja, atau satu huruf saja, kemudian KTP Anda nggak cocok dengan KK atau akte kelahiran, itu menjadi masalah kalau Anda mengurus surat menyurat. Nah, sama di sini yang dilakukan oleh Ustadz Kainama. Dia salah menulis, sok pakar menjelaskan dengan percaya diri bahasa Yunani, tapi salah. Coba anak-anak ini belajar kristologi yang benar dari orang-orang Kristen. Pasti mereka waktu Ustadz Kainama salah bisa membenarkan. Tat, salah itu tulisannya ya gitu. Harusnya gitu. Kemudian yang ketiga kesalahan Ustadz Kainama adalah dia mengatakan bahwa Kristus artinya adalah pengikut Nabi. Kristus artinya adalah yang diurapi. Jadi Kristen itu artinya adalah pengikut Kristus, dia yang diurapi. Jadi begitu guys, kesalahan Ustadz Kainama yang katanya pakar kristologi nasional, pakar bahasa Ibrani, Yunani, seperti Nandar. Terima kasih, sekian dari saya, semoga ini mencerahkan kita dan memberkati kita. Shalom, salam maras, Tuhan Yesus memberkati.